Hindari miro. Apa itu miro? Miro mirip-mirip sama jidal. Miro perdebatan, miro pertengkaran, wal jidal dan perdebatan. Perdebatan teman-teman sekalian. Meskipun perdebatan ini juga ada yang diperbolehkan, seperti yang kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabilillah. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatul hasanah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan cara yang lebih baik jika memang itu diperlukan. Jadi kalau diajakin debat, oke, gitu kan ya. Tapi itu pun juga billati hiya ahsan, dengan cara yang paling tepat. Sedikit sekalian saya muliakan, gitu. Jidalnya dengan yang sedikit tapi ngena, gitu. Itu jidal baru namanya. Tapi kalau ngomong ngalor ngidul, apalagi pakai acara ngata-ngatain, apalagi pakai acara udah nggak usah deh, nggak usah. Sedikit sekalian saya muliakan, ilmu kita ini nih, ajaran kita nih ahli sunnah wal jamaah ada untuk diamalkan. Taunya untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Saya oleh guru saya tidak pernah diajari berjidal. Bagaimana caranya agar kamu kalau debat menang? Gak pernah ada. Ketika kita dikasih tahu dalil-dalilnya segala sesuatu, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk bisa mengajarkannya lagi kepada orang lain dan mendapatkan kemantapan. Kan itu. Kalau misalnya saya ngajar sama dalil-dalilnya, kan yang dengerin mantap. Gitu kan? Saya bawa ayatnya, saya bawa hadisnya, yang dengarkan, oh iya, enak nih, udah ikut nih. Kan begitu. Sehingga sekalian saya muliakan, bukan untuk diperdebatkan. Gak pernah saya diajarin untuk berdebat. Karenanya kemudian saya pun juga melakukan hal yang sama kepada semua teman-teman yang hadir. Kalau ada yang nanya modelnya berdebat, itu saya males tuh buat jawabnya. Ustazah, hukumnya ini gimana sih sebenarnya? Dalilnya apa Ustazah? Cepetan jawab ya, ini saya lagi berdebat. Gak bakalan saya jawab malahan. Mohon maaf, kita punya ilmu bukan untuk diperdebatkan. Oh, Ustazah Halimah gak tahu jawabannya, makanya gak dijawab. Gak apa-apa. Lebih baik saya dikirain bodoh, gak jadi masalah. Iya gak? Emang apa juga gitu. Emang sebenarnya juga bodoh teman-teman saya sekalian. Banyak hal yang kita gak tahu, kan gitu ya. Jadi gak apa-apa, dibilangin bodoh lebih mending buat saya daripada saya terhalang dari jalan surga. Kata Nabi Muhammad SAW, man tarakal mira wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabtil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia memang nggak tahu, teman-teman sekalian, dia nggak tahu jawabannya, atau dia keliru, dia salah, dia emang nggak mau debat gitu, udah deh ditinggalin sama dia perdebatannya. Sedikit sekalian saya muliakan, Allah bangunkan baginya rumah di surga yang paling bawah. Tapi kan surga biar kata bawah juga enak, adem teman-teman sekalian. Nggak apa-apa, biar emperan juga enak kok, gitu. Nah itu siapa yang meninggalkan perdebatan karena emang nggak tahu, mau dipanjang-panjangin juga ntar kalah gue gitu kan ya. Tapi ditinggalin gitu perdebatannya. Allah bangunkan baginya surga yang bawah. Siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia benar, sedangkan dia tahu, dia benar, dia ngerti cara jawabannya, dia faham ilmunya, tapi ditinggalin perdebatan tersebut, banallahu lahu baitan fi wasatil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga yang tengah. Surga yang tengah. Sedikit sekalian saya muliakan, udah punya belum ilmu dalil-dalil ini itu apa segala macam? Kalau belum, berarti kalau kamu tinggalkan perdebatan, sekurangnya kamu udah dapet surga bawah. Kan gitu? Kalau saya misalnya udah tahu ilmu-ilmunya, udah tahu dalil-dalilnya, tapi saya tetap nggak mau berdebat, surga saya rada tinggian, ada di tengah-tengah. Para sahabat nanya, terus surga yang atas buat siapa Rasul? Kan tadi surga bawah, surga tengah, surga yang atas buat siapa? Liman hasuna akhlaqo, buat orang yang bagus akhlaknya, yang gak berpikir untuk berdebat sama sekali.
nggak ada kepikiran. Idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka lihat ada orang-orang yang berbicara hal-hal yang nggak penting, marru kirama, mereka lewat dalam keadaan mulia, mereka lewat dalam keadaan terhormat. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi itu loh, zamannya Nabi hidup alaihi wasallam, zaman Nabi masih ada di atas muka bumi ini, ada Nabi mulai udah masa-masa akhir ya, di zaman-zamannya Madinah, ada Nabi ngelihat para sahabat itu pada ngobrol-ngobrol, berbicara, berdebat masalah takdir. Ini sebenarnya gimana sih? Ini kalau emang udah ditakdirin begini begitu kan, bukan ada debat gitu masalah takdir. Nabi kemudian lewat, "Madza tahaddatstum bih?" Kata Nabi, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Kalian lagi debat seru banget kayak begitu, urusan apa nih? Ini Rasul, kita lagi memperdebatkan masalah takdir. Sedikit sekalian, Nabi nggak nengahin, Nabi nggak ngasih tahu gini loh takdir itu gini gitu, enggak. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau araftum ma araftu labakaitum katsira." Andai kalian tahu apa yang aku tahu dari siksa api neraka kayak gimana, dari kejadian dahsyatnya kiamat kayak gimana, dari kubur kalau disiksa kayak gimana, kalian gak akan pernah keburu buat memperdebatkan hal yang seperti ini. Sama Nabi dikasih tahu, gak usah banyakkan debat, kata Nabi. Ibadah aja, ibadah aja. Tapi kan kalau emang udah ditakdirin bakalan neraka, kan neraka juga mau ibadah kayak gimana? Karena kamu nggak ngerti, kata Nabi Muhammad. Kalau aja kamu lihat apa yang saya lihat, saudara sekalian saya muliakan, kalau kamu nih ngelihat ada ularnya kamu tahu nih kalau gigit bisa mati kita. Ada nggak yang sempat berdebat nih ular kira-kira? Ada nggak? Nggak ada, kabur aja. Gitu maksudnya Nabi Muhammad. Kalau kamu beneran takut sama Allah SWT, kamu ngerti bener-bener yang akan kamu hadapi, kamu bakalan sibuk ibadah, nggak sibuk memperdebatkan. Kalau kamu ngerti akhirat, gitu ya, kamu pasti bakalan sibuk ngerjain sholat tarawih daripada memperdebatkan tarawih berapa rakaat, gitu loh maksudnya. Gitu maksudnya. Kalau kamu ngerti urusan akhirat, kamu bakalan sibuk untuk mendoakan, kamu bakalan sibuk untuk ngerjain sholat subuh, jangan sampai tertinggal daripada memperdebatkan sholat subuh pakai kunut apa kagak. Gitu saudaraku sekalian. Ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, ilmu ini untuk diamalkan. Kita amalin deh ilmunya sebenar-benarnya, nggak usah kebanyakan perdebatan. Saudaraku sekalian. Nah ini orang yang pada suka debat nih kalau ilmunya baru-baru nih. Orang pinter baru. Ya. Orang pinter baru biasanya pada pengen nunjukin bahwa dia itu berilmu, gitu kan ya. Kalau orang pinternya udah lama, gitu ya, udah ulama bukan baru lagi, udah jadi ulama, nggak pada suka debat tuh. Nah, Habib Umar tuh kalau diajakin debat sama orang, Habib senyum aja. Nanti kalau orang udah nanya panjang lebar gini gitu, Habib sambil doain gitu ya. Saya liatin wajahnya tuh kayak udah, ini pasti sambil didoa-doain orangnya. Dijawab dengan santun. Orangnya mutus lagi. Biasanya kan orang kalau debat kan kayak gitu. Tapi waduh, bawa dalil ini itu didengerin lagi sama Habib, santai, tenang. Kalau kemudian orangnya nggak bisa bener-bener ngajakin debat, ditinggalin sama Habib. Nggak ada urusan, teman-teman sekalian. Masya Allah. Para kekasih Allah SWT seperti itu tuh. Mereka berdebat dengan penuh kebijaksanaan. Mereka berdebat dengan penuh ilmu yang Masya Allah sekalian. Ada salah satu ulama kita, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya, penulis Al-Insan Al-Kamil, pemilik pondok pesantren yang ada di Mekah. Kan? Sekarang dipegang sama putranya namanya Sayyid Ahmad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, insya Allah kabulkan hajat. Jadi sekalian saya muliakan tuh ayah beliau Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ulama terkemuka, tinggal di kota Mekah. Nah di kota Mekah itu kan banyak ulama-ulama yang pendapatnya beda tuh.
Kayak nggak perlu sama Nabi, nggak perlu hormat, nggak perlu santun berdiri buat baca maulid, baca sholawat, baca salam bid'ah gini gitu kan gitu ya. Yang nggak ada dalilnya semuanya. Termasuk diantara pembahasan mereka itu semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah petunjuk, nggak ada kata-kata samaran dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau petunjuk kenapa harus ada kata-kata kiasan atau apa gitu? Nggak ada. Gitu kan. Salah satu ulama-ulamanya mereka itu ada yang buta, dan itu ulama paling terkemukanya mereka. Orangnya buta, teman-teman sekalian. Satu hari akan mengadakan perdebatan sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ulamanya mereka dikawal sama banyak orang, sama ulama-ulama juga. Wow, sama imamahnya tinggi-tinggi, jenggotnya aduh ininya pada hitam-hitam gitu ya. Ngajakin debat sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Pembahasan pertama mengenai adakah dalam Al-Quran kiasan. Kalau kita ini keyakinan kita terhadap Al-Quran, Al-Quran itu ada yang jelas, ada yang bayan, ada yang udah terang, gitu ya. Ada ayat mubayyinat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat perlu ditakwil. Nah itu kita tuh. Jadi ayat itu ada yang satu itu ayat yang terang, dua ayat yang perlu penjelasan, ada tiga ayat yang perlu ditakwil. Ditakwil itu diarahkan kepada makna yang dekat dengan situ, gitu loh. Halo, teman-teman sekalian. Itu dalam keyakinan kita. Seperti kalau ketika Allah Subhanahu wa taala bilang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di singgasananya. Nah, kita nggak bersemayam di singgasananya tuh nggak yang duduk, tidur gitu. Di singgasana nggak gitu maksudnya. Gitu ya. Tapi maksudnya adalah istaula, menguasai terhadap arsy-nya. Artinya aras singgasananya Allah, Allahnya nggak duduk di sana, enggak, Allah nggak bertempat tinggal di aras gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu semuanya terang, ya berarti Allah di aras, Allah tinggal di aras kayak gitu. Dan itu juga yang membuat perbedaan mereka sama kita itu bukan hanya masalah furu, tapi juga sudah di masalah pokok ya, bukan di cabang-cabang lagi, tapi sudah di pokoknya. Nah itu salah satu perdebatannya mengenai masalah itu, teman-teman sekalian. Akhirnya kemudian ditanya sama Sayyid Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki. Jadi menurut kalian Al-Quran itu nggak ada kinayahnya, nggak ada kata kiasannya, nggak ada, katanya gitu, nggak ada kiasannya. Al-Quran ketika ngomong itu ya udah itu maksudnya. Gitu. Dia udah siapin nih dalil-dalil segala macam. Si ulama, pemimpin ulamanya mereka itu orangnya buta, teman-teman sekalian. Orangnya buta. Sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dia bilang, "Bagaimana dengan ayat ini?" katanya gini. Beliau bacain ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Wa man kana fid dunya a'ma fahuwa fil akhirati a'ma." Barang siapa yang di dunianya buta, maka di hari akhirat dia akan buta. Kalau menurut kamu nggak ada kiasannya, apa artinya yang buta di dunia bakalan buta di akhirat? Bisa jawab langsung pamitan, teman-teman saya sekalian. Mereka para ulama-ulama kita itu kayak begitu tuh. Maksudnya mereka itu bisa punya jawaban-jawaban yang langsung masuk menusuk ke ini, tidak terbantahkan dan memberhentikan perdebatan gitu loh. Selesai, kelar, rampung. Kan gitu tuh. Ya Allah, luar biasa ya. Mereka gak suka debat. Makanya mereka ngerti makna wajadilhum billati hiya ahsan. Perdebatan yang sampai naik-naik ke meja. Itu perdebatannya orang-orang yang tidak berkelas, betul nggak? Kita ngelihatnya aja juga bisa lihat, ya ampun nggak berkelas banget sih ya Allah, kayak gitu. Ngebayangin nggak saya naik-naik meja gitu berdebat sama orang? Saya juga naik sih ke meja, mau ngambil, mau benerin itu anjam.
Tapi kalau berdebat ngapain gitu kan ya? Ayolah teman-teman sekalian, apalagi kalau belum tentu bener kok kita, betul nggak? Kita nggak ngerti dalilnya juga, kita ikutin ulama-ulama kita, nggak usah kebanyakan berdebat, biarin aja. Jadi kalau teman-teman tuh, yuk ustazah suka ribet deh, ada grup WA nih kerjaannya debat mulu. Saran saya, silahkan keluar. Jangan buang waktu, jangan buang energi, jangan buang tenaga, pikiran, apalagi uang buat beli pulsa.